Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan waktu luang sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran materi salat pada kali ini. Karena pertemuan kali ini dibatasi oleh durasi yang sangat singkat, Bapak kira maka Bapak langsung masuk ke pembahasan pada materi kali ini tentang bab fikih, yaitu zakat. Maka dari sebab itu, maka Bapak tekankan untuk bisa fokus selama penjelasan ke depan sehingga bisa diterima dengan baik penyampaian dan penjelasan dari Bapak, dan apabila dirasa belum paham bisa diulang-ulang rekaman yang sekarang ini sekaligus untuk dihafal betul ya, karena selain dari pemahaman ada hal yang bersifat untuk dihafal, yaitu berkaitan syarat dan lain sebagainya. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian zakat. Zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang gitu. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Dalam pengertian lain, zakat merupakan harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai agama, aturan syara, ya, dikeluarkan kepada 8 asnaf golongan penerima zakat. Di lain 8 asnaf tersebut tidak bisa diberikan atau tidak berhak untuk menerima zakat. Pada awal mukadimah telah Bapak singgung ya 8 asnaf tersebut. Untuk lebih jelasnya paling di lain kesempatan satu persatu dibahas masalah asnaf tersebut. Untuk berikutnya jenis zakat itu terbagi dua. Yang pertama zakat mal, yang kedua zakat fitrah. Adapun zakat mal, zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara syara. Zakat mal yang dimaksud itu seperti zakat pertanian, perkebunan, buah-buahan, harta dagangan, ya, itu masuknya ke zakat mal. Adapun zakat fitrah yaitu zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu laki-laki maupun perempuan muslim yang berkemampuan sesuai syarat-syarat yang diterapkan secara syara, gitu. Termasuk waktu zakat fitrah itu khusus ya di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Terus masuk ke zakat wajib itu
ada 5 perkara ya, Bapak kutip dari kitab Tazhib ya, syarah dari kitab Takrib. Tajibu wajib az-zakatu zakat fi khamsati asya, dalam 5 perkara, wahia al-mawashi. Yang pertama itu hewan ternak, wal athman, logam mulia, emas atau perak. Terus yang ketiga wazuru, pertanian, wathimar, buah-buahan, warudut, tijarah, harta dagangan gitu. Jadi kelima hal tersebut kita berkewajiban apabila sudah mencapai nisab dan syarat-syarat tertentu, maka kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Untuk teknisnya nanti kita bahas di lain kesempatan. Yang kedua, persyaratan hewan ternak gitu ya. Jadi jenisnya hewan ternak, tidak semua hewan jenis hewan ternak itu wajib untuk dizakati. Biasanya hewan-hewan yang jadi hewan ternak yang wajib dizakati itu yang biasa dipakai untuk hewan kurban gitu. Maka di situ ada onta. Yang pertama onta al-ibil, onta. Terus wal baqarah, sapi. Yang terakhir ghanam, domba atau kambing. Maka selain dari itu dikiaskan seperti kerbau ya, gitu. Dikiaskan dengan sapi, domba dikiaskan dengan kambing dan lain sebagainya. Terus untuk wasyaraitu wujubiha, dan syarat wajib zakat hewan ternak itu sitatu asya, ada 6 perkara. Pertama al-islamu, Islam, wal hurriyatu, merdeka. Pada zaman sekarang ini sudah tidak berlaku ya hamba saya atau perbudakan, maka kita abaikan. Wal milkut tam, yang ketiga memiliki dengan sempurna, memiliki harta yang dengan sempurna, yang dimaksud seperti harta kita gitu, jelas ada di kekuasaan atau di tangan kita, bukan misalkan kita punya uang tapi uangnya dipinjam oleh orang lain, maka itu bukan milkut tam ya. Bagaimana kalau misalkan kita punya domba tapi dari hasil kredit, itu milkut tam ya. Adapun belum lunas ya, itu masalah lain, karena domba itu jelas itu milik kita meskipun kita bayar dengan cicil. Terus yang keempat, mencapai nisab atau jumlah minimum gitu. Jadi setiap setiap harta gitu, harta tertentu apabila sudah mencapai nisabnya, maka kita berkewajiban untuk mencatat dalam tanggal hijriyah ya, dalam qamariyah, bukan syamsiyah, bukan masehi gitu. Apabila kita sudah mencapai nisab, misal kita punya pada saat Maret, bulan Maret kita mempunyai simpanan emas 80 gram, masih belum nisab, ibaratnya tidak perlu dicatat. Kalau misalkan sudah 85 gram, gitu, wayahna kedah dicatat gitu, dalam tanggal hijriyah, karena kita ritual ibadah itu patokannya bulan hijriyah ya. Hijriyah, kita puasa 1 Ramadan, bukan 1 Juni. Idul Adha bukan 8 Agustus tapi 10 Zulhijjah dan seterusnya ya. Maka kita dalam hal ini mencatat benda kita yang sudah mencapai nisab. Apabila harus ditunggu setahun haul, maka
eh, kita berkewajiban untuk mencatat ya, pada saat harta kita sudah mencapai nisab. Kalau misalkan dicatatnya pada tanggal Masehi, tinggal dikurang 11 sampai 13 hari. Nah, karena Qamariyah sama Syamsiah itu beda ya, dalam segi setahunnya itu beda. Lebih cepat Qamariyah. Terus zakat asman. Adapun zakat asman ada dua macam, yaitu emas dan perak. Wajib zakatnya ada 5 perkara. Yang pertama, Islam, merdeka, memiliki dengan sempurna, mencapai nisab atau jumlah minimum haul, gitu ya. Jadi syaratnya hampir sama dengan sebelumnya. Adapun nanti untuk teknisnya bagaimana untuk zakat asman nanti dijelaskan pada kesempatan lain ya. Terus zakat tanaman, syaratnya zakat tanaman ada 3. Yang pertama, ayyakuna mimma yazra'uhu al-adamiyun, gitu. Jenis tanaman yang ditanam oleh manusia. Jenis tanamannya harus ditanam oleh manusia, bukan ibaratnya jadi sendiri atau liar ya. Jadi terus yang kedua, makanan pokok yang bisa tahan lama disimpan seperti beras, jagung, gandum dan lain sebagainya. Adapun tomat dia tidak tahan lama ya, seminggu juga udah busuk. Jadi kalau misalkan makanan pokok, yang dimaksud dengan makanan pokok jadi makanan wajib ya. Makanan seperti kalau di kita itu beras ya. Kalau di Timur Tengah gandum, perubahan dan lain sebagainya. Terus yang terakhir mencapai nisab gitu. Untuk zakat tanaman atau buah-buahan itu tidak menunggu haul ya, tapi begitu panen maka keluarkan zakatnya gitu. Apabila panen pertama belum mencapai nisab tapi panen kedua seminggu kemudian, ketika dijumlahkan itu mencapai nisab, maka kita berkewajiban untuk membayar zakat. Seterusnya zakat buah-buahan. Adapun buah-buahan yang wajib dizakati ada 2 jenis, yaitu kurma dan anggur. Gitu. Jadi selain dari itu tidak ada kewajiban untuk berzakat. Dan syarat wajib zakatnya itu ada 4. Yang pertama, al-Islamu Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, kepemilikannya sempurna. Yang keempat, mencapai nih sama tidak menunggu haul ya. Kalau untuk zakat buah-buahan. Jadi pas begitu panen, kena nisab, keluar zakat. Terus zakat dagangan. Adapun barang dagangan maka wajib zakatnya sama dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam zakat athman, emas perak. Jadi bisa dikonversi nisabnya itu seperti emas perak. Gitu ya. Jadi kita pada saat memulai berdagang atau memulai usaha, kita catat omset tanggal berapa gitu, keuntungan dipotong dipotong operasional, maka bersihnya itu berapa dijumlah. Maka apabila misalkan kena nisab, maka kita lihat dalam tinjau lagi dalam satu tahun dalam haul ya. Apabila sudah 1 haul dia masih batasan kena nisab, maka kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat gitu. Seperti hukum emas dan perak, 85 gram kalau misalkan 1 gram itu 500.000, maka 85 kali 500.000 itu 42.500.000. Maka apabila
omset dan keuntungan kita selama setahun senilai atau lebih dari 42.500.000, maka kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% ya. Nanti akan dibahas lebih detail di pembahasan berikutnya, karena kalau misalkan mengingat waktu sangat sempit ya. Lanjut ke zakat unta. Jadi awal mula nisabnya unta itu pada saat sudah mencapai 5 ekor unta, maka kita mengeluarkan 1 kambing. Apabila dia jenisnya kambing, maka 2 tahun ya umurnya. Jadi harus 2 tahun. Kalau misalkan domba 1 tahun lebih gitu. Apabila sudah mencapai 10 ekor unta, maka kita berkewajiban mengeluarkan 2 ekor kambing ya, dengan ketentuan kambingnya, kalau kambing 2 tahun, kalau domba 1 tahun ke atas. Terus 15 ekor tambah 1 ya. Jadi setiap kelipatan 5 itu dia tambah 1 kambing. Maksudnya keluar zakat 1 kambing gitu. Jadi 5 ekor 1 kambing, 10 ekor 2 kambing, 15 ekor 3 kambing, 20 ekor 4 kambing. Nah, mulai kalau misalkan sudah mencapai 25 ekor 1 bintu makhad gitu. Kalau 36 ekor 1 bintu labun, 46 ekor 1 hiqah, 61 ekor 1 jaza'ah. Bedanya makhad, labun, hiqah, jaza'ah itu pada usianya ya. Jenis ontanya harus betina, tapi usianya itu berbeda-beda. Kalau makhad itu 1 tahun jalan, kalau bintu labun itu 2 tahun jalan, hiqah 3 tahun jalan, kalau jaza'ah 4 tahun jalan gitu. Jadi 1 ekor betina tapi usianya yang beragam, yang bisa menentukan istilah bintu makhad dan lain sebagainya. Bintu labun, hiqah, jaza'ah ya, jadi usianya yang menentukan pengistilahan tersebut. Terus apabila 76 ekor unta, maka kita mengeluarkan 2 bintu labun. Kalau 91 ekor 2 hiqah. Kalau di atas 121 3 bintu labun. Setiap tambah 40 ekor 1 bintu labun. Setiap tambah 50 ekor atau kelipatan 50 ekor dia 1 hiqah. Kalau misalkan 140 onta ya, berarti berapa zakat yang kita harus keluarkan? Coba kalau misalkan melihat dari cara yang terakhir ya, yang terakhir. Jadi cara yang terakhir itu setiap kelipatan 40 dia 1 bintu labun 50 hiqah. Jadi 2 hiqah itu dari 100-nya ya, otomatis dibagi 52 hiqah. Terus 40 dia otomatis 1 bintu labun. Bagaimana kalau 150 onta? Ya itu tinggal dibagi 50 jadi 3 hiqah. Kalau 200 onta opsional karena dia bisa dibagi 50, bisa dibagi 40. Kalau dibagi 50 otomatis dia hiqah ya, 4 hiqah. Dibagi 40 5 bintu labun. Jadi gampang lah insyaallah. Terus untuk zakat sapi. Zakat sapi itu mulai kena nisabnya pada saat onta mencapai 30 ekor, maka kita mengeluarkan zakat 1 ekor tabi. Yang dimaksud dengan tabi itu anak sapi jantan umur 2-3 tahun gitu. Apabila sapi sudah mencapai 40 ekor, kita mengeluarkan 1 ekor musnah, mengeluarkan zakat 1 ekor musnah. Kalau musnah itu bedanya jenis kelaminnya saja ya. Kalau misalkan musnah itu dia sapi betina tapi umurnya masih sama 2-3 tahun. Untuk seterusnya bisa dianalogikan ya.
Kalau misalkan 70 ekor sapi, ya otomatis satu musinnah, satu tabi gitu. Kalau 80 ekor, ya dua musinnah ya. Kalau 85 ekor ya dua musinnah gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Untuk zakat domba, kalau domba kena nisabnya itu pada saat mencapai 40 ekor, maka kita mengeluarkan 1 ekor domba yang sudah tanggal giginya, atau meskipun dia sudah tidak tanggal tapi sudah mencapai umur 1 sampai 2 tahunan gitu. Tapi kalau misalkan dia berupa kambing, maka dia harus di atas 2 tahun gitu. Terus apabila sudah mencapai 121 ekor, maka 2 ekor domba dengan ketentuan yang sama ya. Gitu, seperti di atas ketentuan domba, kalau domba 1 tahun ke 1 tahun ke atas, kalau kambing 2 tahun ke atas. Kalau misalkan 201 ekor domba, maka kita mengeluarkan 3 ekor domba. Nah, kemudian untuk seterusnya tiap 100 ekor zakatnya 1 ekor domba. Jadi kalau misalkan 700 ekor domba, maka 7 ekor kita harus mengeluarkan zakatnya gitu. Apabila 2 orang yang berserikat ya join ya dalam berusaha menernak domba, maka mengeluarkan zakat dombanya itu dengan 7 syarat ya. Jika tempat menyimpannya ternaknya itu 1, tempat merasnya 1, melepasnya 1, mengembalakannya 1, terus penjatannya 1 gitu ya. Terus tempat pemerahnya 1, tempat minumnya 1, maka itu sebelum dibagi hasil, maka keluarkan zakatnya itu, dikeluarkan zakat dulu gitu ya, baru dibagi hasil. Mungkin karena keterbatasan waktu, sementara itu untuk pertemuan kali ini materi tentang zakat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.